Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Beberapa negara mulai mengalami kenaikan kasus COVID-19 seperti di Eropa. Bahkan negara-negara tersebut terpaksa melakukan lockdown yang berdampak pada perekonomian. Lockdown dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron yang mulai menyebar ke beberapa negara. Lalu bagaimana Satgas COVID-19 mengantisipasi kenaikan kasus tersebut? Saya Swirya akan bersama Anda dalam Radio Talk pagi ini bersama Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting SSP dan pengamat kebijakan publik Dr. Nadas Pujo Rahayu Risan MSI. Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pak Alex, Pak Pujo, selamat pagi. Sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat. Baik, saya ke Pak Alex terlebih dahulu ya Pak. Pak Alex, apa antisipasi yang dilakukan untuk mencegah varian Omicron ini Pak? Ya, ini masalah varian Omicron ini harus kita lihat juga dulu kenapa sampai terjadi. Karena memang virus COVID ini sejak ditemukan di Wuhan tahun 2019 dilaporkan, karakteristiknya memang mudah bermutasi. Jadi virus ini berevolusi dan mutasi. Dan virus yang ada sekarang di Indonesia ini tidak sama lagi dengan virus yang waktu ada di Wuhan. Bahkan di tahun 2020 kemarin juga sudah berbeda. Jadi ini yang harus kita lihat, sehingga akhirnya berbagai intervensi, regulasi, dan kemudian kegiatan-kegiatan kita dalam penanggulangan itu sepertinya berubah-berubah. Tapi sebenarnya itu adalah menyesuaikan dengan karakteristik virus yang terus memang berubah dengan dinamis dalam rangka bagaimana dia bisa memasuki hostnya itu manusia, supaya dia bereplikasi. Jadi ini yang harus dipahami dulu oleh masyarakat. Jadi virusnya itu yang tidak konsisten, berubah-ubah dia. Jadi bukan pemerintahnya dan bukan satgasnya. Ini harus yang dipahami dulu nomor satu. Terus yang kedua, bahwa vaksinasi memang sudah kita kerjakan di sepanjang tahun 2021. Bahkan nakes sudah dilakukan booster. Dan kita lihat memang selama kita melakukan penanggulangan, vaksinasi itu meningkatkan imunitas, meningkatkan proteksi. Tetapi vaksin tidak mencegah transmisi. Jadi transmisi itu tetap berlangsung kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi oleh karena itu vaksin, protokol kesehatan, kemudian kontak tracing, ini adalah pilar-pilar yang harus terus dilaksanakan. Nah, sekarang kenapa ada varian Omicron? Ya sama saja kenapa ada varian Delta. Jadi kalau varian Delta kita lihat gambarannya di India, maka varian Omicron B11529 kita lihat gambarannya di Afrika. Nah, bagaimana perbedaannya? Varian Omicron ini mutasinya lebih banyak. Dan kemudian ini terjadi di negara Afrika Selatan sekitarnya, di mana tindakan vaksinasi masih sangat rendah dan kemudian prevalensi HIV cukup tinggi. Jadi artinya kalau ada orang HIV berarti imunitasnya rendah dan kemudian dia menggunakan ARV, obat-obat anti-HIV. Nah di India dengan populasi yang padat dan kemudian di mana kerumunannya yang sungguh luar biasa terjadi dalam setiap kegiatan sosial budaya maupun keagamaan, mengakibatkan terjadinya social mixing yang luar biasa, sehingga akhirnya berbagai varian-varian yang ada di sana, yang tadinya alfa beta muncullah dengan delta bahkan delta plus. Nah, bagaimana respon pemerintah kita terhadap dengan varian ini? Tentu kita belajar dari kasus delta. Jadi kasus delta ini sebenarnya di bulan 4, bulan 5 sudah masuk. Dan kemudian muncul kasus di Bangkalan ataupun di Kudus, itu sebenarnya sudah delta. Dan sekarang sudah bertransmisi di Indonesia di 34 provinsi dan di berbagai kabupaten.
Tapi dengan instrumen PPKM, kita berhasil mengisolasi ini Delta. Kita berhasil melakukan containment. Kita berhasil melakukan mobilitas. Dengan PPKM kita juga bisa meningkatkan vaksinasi 3T dan 3M. Sehingga akhirnya kita semua jatuh ke PPKM level 1-2 sekarang. Hampir di seluruh kota. Walaupun di sana-sini masih ada kenaikan kasus. Kendati pun sudah ada pencapaian, kita bisa melalui PPKM darurat, kita bisa melampaui PPKM level 4, tapi bukan berarti ini bisa konsisten langgeng sebagaimana yang kita harapkan. Ini masih tetap rentan, berpotensi untuk terjadi lonjakan kasus kembali. Kenapa? Karena pertama, di Eropa sendiri sekarang terjadi lonjakan kasus, kendati pun vaksinasi mereka sudah di atas 80% ataupun 90%. Dan yang kedua, infrastruktur mereka juga bagus. Tapi ternyata di sana terjadi lonjakan kasus. Yang kedua, bahwa dengan PPKM level 1, level 2 di Indonesia, maka terjadi pelonggaran-pelonggaran yang berakibat terjadinya mobilitas yang tinggi, dan mobilitas yang tinggi berakibat social mixing. Ini juga berisiko terjadinya lonjakan kasus. Yang ketiga, pencapaian vaksinasi memang sudah lebih baik dibandingkan dengan pertengahan tahun 2021, tetapi untuk di level populasi rentan ini masih rendah. Contohnya untuk lansia, untuk vaksinasi yang kelompok kedua, ini belum berhasil di atas 60%. Baru 6 provinsi cuma. Oleh karena itu ini yang harus kita kejar. Dan kemudian juga untuk mereka yang dengan komorbid. Jadi vaksinasi kedua kita juga belum mencapai di atas 60%. Vaksinasi pertama ya sudah, tapi yang kedua belum. Jadi oleh karena itu memang vaksinasi ini harus kita sukseskan juga. Mensukseskan vaksinasi tidak hanya semata-mata pekerjaan pemerintah atau Satgas, tetapi masyarakat juga harus beramai-ramai, berbondong-bondong untuk bisa mensukseskan ini dengan menghadirkan kelompok-kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu kan termasuk orang tua kita, lansia, mereka yang dengan disabilitas, mereka anggota keluarga kita yang dengan komorbid. Nah, bagaimana dengan komorbid? Walaupun dengan komorbid ini sudah divaksinasi, tapi kalau komorbidnya nggak berobat, dia hipertensi tidak makan obat hipertensi, dia diabetes dia tidak makan obat diabetes, ini juga berpotensi. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang varian Omikron. Varian Omikron ini mutasinya jauh lebih banyak daripada Delta. Walaupun Delta ini membuat efek yang berat dan banyak masuk ICU. Omikron masih dalam pengamatan. Yang terjadi sekarang di Afrika, banyak penularan, dan penularan yang cepat memang keluhannya ringan. Tetapi yang kita khawatirkan, karena dia mudah bermutasi, bisa saja suatu ketika varian ini bisa menghasilkan varian yang severity-nya tinggi, artinya derajat berat penyakitnya tinggi. Jadi harus kita bedakan pada saat ini varian Omikron itu transmisinya tinggi, tapi severity-nya masih di dalam pengamatan, karena belum ada dilaporkan mati karena varian Omikron. Yang kita khawatirkan, varian Omikron ini gampang bermutasi, jangan-jangan suatu ketika dia akan menimbulkan severity yang tinggi. Jadi severity itu artinya membuat penyakit itu berat, derajatnya menjadi berat. Jadi ringan, sedang, berat hanya dalam tempo singkat-singkatnya terjadi berat. Itu yang disebut dengan severity of the disease. Jadi oleh karena itu ini yang diwaspadai oleh pemerintah. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah sekarang? Pemerintah memberlakukan larangan pembatasan penerbangan dari beberapa negara, yaitu dari daerah Afrika, Namibia, Mozambik, Zimbabwe ya. Dan kemudian juga Malaysia, Singapura, Amerika Serikat juga sudah menjadi catatan kita juga sekarang ini. Kalau mereka melaporkan ada transmisi, tentu akan ada pembatasan. Dan kemudian mewajibkan karantina bagi para pelaku perjalanan dari 6 negara Afrika. Dan kemudian memperketat screening dan testing, dan kemudian meningkatkan pemeriksaan genome whole sequencing bagi mereka yang positif yang datang dari luar negeri. Jadi ini juga harus disampaikan juga ke masyarakat. Pemerintah mengizinkan orang jalan-jalan ke luar negeri. Mau shopping kayak, mau wisata, mau bisnis, macam boleh. Tapi kalau pulang, hitung dalam itinerary-nya bahwa dia di karantina. Jangan sampai di bandara langsung reject atau langsung tawar-menawar. Ini nggak boleh. Ini kan dalam rangka menjaga keselamatan keluarganya juga, dan dalam rangka menjaga keselamatan kita. Ini yang sering terjadi. Pergi ke luar negerinya gampang, tapi begitu pulang, selalu tawar-menawar supaya tidak dikarantina.
Jadi kalau kita juga sebagai warga negara Indonesia ya konsisten. Kalau memang kita mau keluar negeri, kita sudah tahu ada karantina, ya pulang ya karantina, ikuti prosedur itu. Baik. Jadi jangan lagi tawar-menawar. Ini yang kita harapkan. Baik, Pak Gito. Dan kemudian untuk Indonesia sendiri, pemerintah sudah mewaspadai ini, kemudian surveillance sudah ditingkatkan, pengetatan testing dan screening juga sudah diberlakukan. Nah, sekarang tinggal bagaimana masyarakat dan Satgas dan pemerintah dan dinas kesehatan bahu-membahu memerangi ini. Itu saja mungkin yang bisa kita harus kerjasamakan. Oke. Pak Pujo, kalau pemerintah sekarang kan fokus untuk mempercepat vaksinasi, tetapi di Eropa mereka yang sekarang masuk ke gelombang keempat ya, bersiap untuk menghadapi gelombang 4 COVID, mereka selain mengejar vaksinasi, padahal mereka juga vaksinasinya di atas 80% ya, tetapi juga mereka melockdown negara mereka untuk mengantisipasi. Nah, kebijakan pemerintah kita tidak ada lockdown. Menurut Anda apakah ini cukup aman, Pak Pujo? Terima kasih. Jadi dengan adanya virus tadi sudah Dr. Alex katakan, kita memang harus suka atau tidak suka harus waspada ya. Jangan lengah. Pengertian waspada itu ya konsisten, konsekuen ketika kita keluar negeri katakanlah tadi itu. Nah, menurut saya pengalaman yang sudah itu problematik yang terjadi itu adalah dari sisi kebijakan publik itu. Jadi kebijakan publik itu harus betul-betul ya ada 5 tahapan, Bahkan sebelum formulasi itu dibentuk itu ada survei, ya, Nah, tahap pertama itu harus ada rujukan, ya, harus ada data dan angka, harus ada konsep, harus ada teori dari pakar. Nah, menurut saya Dr. Alex itu dengan jajarannya itu menjadi sangat penting ketika kebijakan publik itu dibuat. Nah, setelah itu kebijakan publik itu harus dari hulu sampai hilir itu harus nyambung. Nah, harus nyambung. Nah, ini ada aspek teori komunikasi. Jadi sementara ini kebijakan publik itu lebih ke administrasi publik. Tapi kalau menurut saya, kebijakan publik yang harusnya diterapkan itu lebih ke komunikasi publik, komunikasi massa. Jadi harus nyambung. Bisa nggak dioperasionalkan? Layak nggak? Terukur nggak? Dan sebagainya. Dan terus tahap yang ketiga ini yang menurut saya lemah di posisi kita. Kenapa? Tahap ketiga itu harus ada organisasi yang mengorganisir. Nah, organisasi itu kan kalau dibentuk baru itu kan perlu waktu dan sebagainya, perlu personil, perlu SDM, perlu biaya dan sebagainya. Maka biasanya menggunakan organisasi yang sudah ada. Nah, organisasi yang sudah ada biasanya juga kurang, harus ada kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang lain. Nah, disinilah kita kelemahannya di sini. Jadi ketika kita bicara kolaborasi, kita bicara koordinasi, itu sangat lemah. Karena apa? Karena egosentris itu akan muncul, ya. Ketika bukan kepentingan kita responsifnya biasa-biasa saja. Ini kenyataan di lapangan. Egosentris itu juga akan mempengaruhi ketika overlap. Kalau overlapnya itu enak, ya, semua kepingin. Makanya ada istilah double anggaran ketika kita bicara dana. Yang vaksinasi tadi yang dibicarakan oleh Dr. Alex itu akan berbondong-bondong ke suatu tempat, katakanlah, tidak merata. Maka organisasi menjadi sangat penting. Termasuk tadi ada tawar-menawar ketika pulang dari luar negeri minta keringanan untuk tidak karantina. Itu organisasi. Jadi ketika organisasinya solid, ya, apalagi ketika yang menangani itu bukan dari aspeknya Dr. Alex. Nah, dia kan tidak begitu paham artinya, bukan bidangnya, bukan kompetensinya, maka dia akan longgar. Nah, ini kan juga masalah. Ya, padahal kan itu kan satu organisasi, tapi karena berbagai sektor, berbagai komponen itu menjadikan begitu. Terus yang keempat, itu kebijakan publik itu harus untuk kepentingan publik, bukan kepentingan publik udara misalnya. Bukan kepentingan kelompok. Kita akan lihat beberapa waktu yang lalu kebijakan publik kita pernah untuk transportasi udara beda dengan transportasi darat. Nah, ini kan menurut saya
malah justru kontraproduktif. Bicara kebijakan publik itu trust, kepercayaan. Tadi Dr. Alex sudah menyinggung bahwa yang bolak-balik atau yang berubah-ubah itu bukan pemerintahnya, tapi virusnya itu tadi. Nah, itu kan orang tidak akan begitu saja percaya. Mesti yang dikritisi adalah pengambil kebijakan publik. Ya, jadi akhirnya pemerintah bagaimana ini kebijakan publiknya kok belum selesai dilaksanakan sudah berubah dan sebagainya dan sebagainya. Terus yang terakhir, kebijakan publik itu goalnya di partisipasi. Jadi ketika partisipasi itu rendah, maka kebijakan publik itu tidak efektif. Ketika partisipasi tinggi, kebijakan publik itu menjadi efektif. Jadi kalau menurut saya, ketika kebijakan publik itu tadi itu sangat luar biasa dari pernyataan Dr. Alex, harus disiplin, harus konsekuen, harus konsisten. Sekarang contoh aja, ada kebijakan walaupun belum dilaksanakan, tapi ada kebijakan itu juga ada plus minus tanggal 24 Desember sampai 2 Januari 2022 kan akan semua menjadi level 3. Nah, padahal banyak sekali tadi sudah disebutkan daerah yang sudah level 1 dan level 2. Kemarin di Semarang seperti kayak uji coba dialog interaktif, rata-rata mereka keberatan. Ekonomi sudah berjalan, kelonggaran sudah didapat, ya sudah lebih enak karena sudah level 1, tiba-tiba harus level 3. Nah ini kan harus ada komunikasi publik yang tadi kalau misalnya kontennya ya materinya seperti Dr. Alex katakan itu orang akan mau memahami, bisa memahami. Nah, tapi nyatanya kan kadang-kadang kan kebijakan publik itu kan tanpa memperhitungkan tahap kelima partisipasi. Yang penting kita lempar selesai. Nah, kan begitu. Jadi kalau menurut saya varian yang baru ini kita tidak usah terlalu panik ya. Pemerintah juga tidak perlu panik karena tadi sudah disampaikan. Jadi kalau menurut saya ketika tidak panik, mengambil kebijakan juga secara jernih dan publik juga menerima dengan mudah dimengerti. Jadi kalau menurut saya waspada itu tetap ya, terus menurut saya uji coba level kembali ke level 3 itu juga diambil hikmahnya. Jadi kayak shock terapi yang biasa yang sekarang sudah 80% di jalanan itu yang menggunakan masker itu sudah turun sampai 80%. Sudah seperti sebelum ada pandemi. Nah ini kan dikembalikan lagi, diingat bahwa pengalaman ketika libur panjang itu sudah jelas sudah punya konsekuensi. Ini pengalaman adalah guru yang menurut saya yang berguna. Gitu. Oke. Baik, Pak Pujo dan Pak Alex, sebelum kita lanjut kita jeda sejenak dan kita juga buka line telepon untuk pendengar di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda terkait dengan antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah Omikron masuk ke Indonesia. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir mencari renggangan, tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras tapi masih berbuah nihil.
pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kami masih lanjutkan wawancara bersama Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting dan juga Pak Pujo, Dr. Andes Pujo Rahayu Risan, MSc, pengamat kebijakan publik. Pak Alex, tadi sudah dijelaskan beberapa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Satgas dalam hal ini untuk mencegah varian Omikron masuk ke Indonesia. Tetapi banyak pendapat yang mengatakan sebaiknya memang protokol kesehatan itu diperketat lagi, Pak. Ini yang harus dipastikan karena sekarang betul yang tadi disampaikan Pak Pujo, masyarakat sepertinya sudah mulai kendor lah untuk protokol kesehatannya. Nah, upaya ke sana bagaimana, Pak Alex? Ya, jadi memang benar dalam penanggulangan ini memang banyak aturan, banyak regulasi yang memang dievaluasi setiap 2 minggu sekali. Sebagai contoh, bahwa antara 16 sampai 29 November kita di bawah kendali Inmendagri nomor 60 tentang PPKM level 321 di Jawa Bali. Kemudian kita masuk di Inmendagri 62 2021 tentang pencegahan COVID-19 pada Nataru. Jadi ini mungkin yang ke depan yang harus kita sosialisasikan, Inmendagri 62. Tetapi ada juga Inmendagri nomor 63 tentang PPKM Jawa Bali tetap juga berlangsung. Kendati juga ada Inmendagri 62 tentang pencegahan COVID-19 pada Nataru. Dan yang berikut juga ada Inmendagri nomor 64 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID. Jadi memang ini yang membuat memang kalau tidak tersosialisasi dengan baik seolah-olah seperti tumpang tindih. Tapi sebenarnya Inmendagri 62, 63, dan 64 ini sebenarnya sinergi dalam rangka penanggulangan COVID agar ketiga pilar bisa mendarat di masyarakat, di keluarga, yaitu pelaksanaan 3T, 3M, dan vaksinasi. Dan kemudian di samping ada Inmendagri memang ada aturan-aturan yang lebih teknis. Jadi dalam hal ini misalnya surat edaran Kasatgas nomor 22 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri. Di mana misalnya kalau saya pergi ke Surabaya, saya vaksinasi sudah 2 kali, maka pemeriksaannya tambahannya adalah dengan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Tapi kalau saya menggunakan PCR, maka PCR itu berlaku 3 kali 24 jam. Tapi kalau saya vaksinasinya masih sekali, maka saya menggunakan PCR. Itu salah satu contoh. Dan kemudian surat edaran Kasatgas nomor 23 tahun 2021 tentang protokol perjalanan internasional dengan adendumnya. Jadi adendum ini mulai dari karantina 7 hari sampai dengan 10 hari dan kemudian dari negara terjangkit itu 14 hari. Jadi ini juga harus dibedakan juga antara warga negara Indonesia dari negara terjangkit dan warga negara asing dari negara terjangkit. Jadi ini juga harus benar-benar dipahami, semua ini adalah dalam rangka menjaga keamanan, perlindungan warga yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi WNI dari luar negeri walaupun dia dari negara terjangkit, ya dia harus tetap diterima di Indonesia, tapi dia harus dikarantina 14 hari. Baik. Tapi bagi mereka yang datang dari Amerika, karena dia belum negara terjangkit, maka dia hanya karantina 10 hari. 10 hari. Baik. Ini memang sebenarnya ini sudah ada di website, hanya memang perlu disosialisasikan terus ya, Pak ini Alex. Memang kurang. Baik, Pak Alex, kita sabar pendengar dulu. Sudah menunggu ada Pak Ian di Madiun dan Pak Hasan di Subang ya. Pak Ian, halo Pak Ian. Ya, halo Mas. Selamat pagi Mas. Pagi, Pak Ian di Madiun ya? Iya, di Madiun. Oke, silakan. Iya, kalau saya dengar paparan tadi memang mungkin pemerintah sudah ya sudah berhati-hati, dan saya berharap memang untuk yang dari luar itu untuk menghadapi yang Omikron ini memang harus ditutup ya kalau menurut saya. Terus yang ini Mas, kalau saya kan tinggalnya memang di Madiun, di daerah ya, di desa ya. Ini memang benar itu sangat abe ya untuk prokesnya. Bahkan sekarang ini kan sepertinya sudah
ya seperti tidak ada apa-apa lagi, karena kan kayak orang-orang punya gawe itu sudah banyak dan nggak pakai masker gitu ya, nggak ada. Tidak pakai masker, terus untuk jarak juga tidak pernah diatur. Di gitu. tempat ibadah juga sudah normal ya? Kalau di tempat ibadah, kalau di desa-desa itu sudah dari dulu loh Mas. Waktu PPKM pun sebenarnya juga sudah seperti itu loh. Sebenarnya. Nah, ini seperti itu maksudnya sudah tidak pakai masker, tidak jaga jarak begitu maksudnya? Iya, itu juga banyak yang seperti itu. Mungkin kalau tempat ibadah yang pinggir-pinggir jalan besar itu memang prokesnya memang agak lebih baik ya. Tapi kalau yang masuk itu waktu PPKM kemarin itu tidak seketat kalau yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, usul saya itu harus melibatkan pemerintah desa, dan pemerintah desa itu yang ditekan. Kalau pemerintah biasanya kalau masyarakat di desa itu lebih taat dan patuh itu sama pemerintah desanya gitu. Nah, saya berharap untuk seperti itu agar pemerintah desa itu kalau ada warganya yang tidak taat prokes itu dikenakan sanksi gitu agar supaya disiplin lagi ya Pak Ian ya. Baik. Terima kasih Pak Ian ya. Jaga kesehatan Pak Ian, tetap pakai prokes dong, jangan ikutan yang lain. Kemudian Pak Hasan di Subang. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Selamat pagi Mas Wiryo. Selamat pagi Bang Alek, dan satu lagi siapa Bang Pak Wiryo? Pujo. Pak Pujo, semoga sehat selalu Pak Pujo. Amin. Begini El Sinta, saya mohon izin mau berkomentar. Saya sepakat ya, intinya pemerintah belum bisa memberikan kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya. Karena kenapa? Jadi sengkarut terus. Kalau boleh saya ilustrasikan, kebijakan pemerintah saat ini seperti ilmu sulap, asal tiup level 2, bim salabim level 3, ya kan seperti itu. Jadi di mata masyarakat ini kayak semacam nasi uduk, kalau dicampur kerupuk ya enak. Ini nasi uduk ini dicampur oli, yang mabuk ya rakyat Mas Wiryo. Jadi saya mohonlah kepada pemerintah berikan kebijakan yang terbaik agar semuanya trust publik itu kembali normal gitu. Jangan sampai membuat pemahaman retak masyarakat itu sendiri. Karena kenapa di Subang, saya sepakat dengan penelpon tadi Mas Wiryo, itu prokes bukan merosot lagi tapi melorot gitu loh. Jadi ini mesti diperbaiki, bukan berarti hanya pemerintah pusat, daerah, tapi memang masyarakat juga harus berperan penting. Karena kenapa? Di sini di Jakarta level naik lagi, sedangkan di pelosok di Subang itu nol gitu kan. Jadi di sekolahan juga nggak ada yang pakai masker, guru-gurunya juga mungkin abai. Nah itulah akibat dari tingkat daerah itu kurang responsifnya. Jadi kami mohonlah kepada pemerintah tolong. Jadi daerah kurang mendukung kebijakan pusat ya untuk prokes ini. Gimana, ya Pak? Iya, daerah kurang mendukung kebijakan pusat untuk prokesnya ya, PPKM ini ya Pak Hasan ya. Betul, jadi tolonglah diperbaikin lagi. Jangan kita hanya kita dapat poinnya ya. Yang terakhir begini Mas Wiryo, tolonglah jangan sampai pandemi ini dijadikan ajang diskusi tanpa menghasilkan solusi yang terbaik untuk rakyatnya. Intinya kebijakan dari pemerintah itu sudah dikaji ulang demi yang terbaik untuk masyarakat agar sejahtera bersama untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Sinta, terima kasih Pak Hasan. Baik, sebelum Pak Alex menanggapi, saya ke Pak Pujo dulu nih. Karena menyinggung soal kebijakan yang konsisten, kemudian kebijakan barangkali yang mudah dipahami oleh masyarakat ya, sehingga tidak salah persepsi bahwa menyulitkan dan lain sebagainya. Pak Pujo silakan Pak. Pak Pujo masih bersama kami Pak Pujo. Baik, kalau begitu saya ke Pak Alex dulu. Pak Alex bisa menanggapi dua pendengar tadi Pak Alex. Ya, jadi bahwa pemerintah sudah punya instrumen dalam rangka penanggulangan COVID ini. Kita tahu COVID ini adalah sesuatu yang baru, barang baru, infeksi baru, namanya juga new emerging disease, kemudian menjadi pandemi meluas. Jadi kalau kita lihat juga instrumen kita mulai dari PSBB, kemudian PSBB-nya dimodifikasi, ada yang ketat, ada yang modifikasi, dan akhirnya juga dianggap tidak efektif. Yang tadinya datang dari luar negeri, kemudian transmisi di keluarga, di pekerja, akhirnya menjadi di komunitas. Kemudian pemerintah membuat lagi satu kebijakan melalui instrumen PPKM. PPKM juga kita lihat di Januari 2021 itu PPKM 1, dimodifikasi lagi PPKM 2, kemudian kita akhirnya masuk ke PPKM skala mikro, di mana PPKM itu diletakkan di desa dan di kelurahan. Dan kemudian ini berkembang terus, karena kita lihat setiap kabupaten kota dan provinsi juga mempunyai level
yang berbeda di dalam tantangan dan termasuk juga di dalam resources-nya, sumber dayanya, maka akhirnya dibuatlah levelisasi. Sehingga tidak semua merah, kuning, hijau seperti zaman dulu. Jadi seperti zaman dulu Surabaya yang kasusnya banyak, akhirnya satu provinsi dimerahkan, jadi provinsi merah. Jadi ini juga merugikan. Kenapa? Karena selaku kelompok manusia, dia adalah juga ada kelompok sosial, dia adalah juga kelompok ekonomi. Jadi sosial ekonomi ini sangat berperan di dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan beraktivitasnya. Sehingga akhirnya pemerintah melakukan levelisasi. Dan levelisasi ini juga berdasarkan Badan Kesehatan Dunia. Ini sudah diatur dan inilah yang disampaikan ke masyarakat. Jadi kita mulai levelisasi, tapi di bulan 7 kita tiba-tiba kasus sangat signifikan tinggi sekali, angka kematian juga tinggi, sehingga akhirnya kita masuk ke PPKM darurat dan kemudian kita turun ke PPKM level 4. Jadi ini yang dikerjakan pemerintah, dan di samping itu juga percepatan vaksinasi juga harus disampaikan. Jadi kalau kita buka itu Inmendagri itu di situ sebenarnya sudah dijelaskan kepada gubernur, kepada bupati, wali kota di seluruh daerah, misalnya di level 1, di level 2, level 3, ini sudah jelas dituliskan. Jadi di Inmendagri yang dievaluasi setiap 2 minggu itu ada 3 hal di situ yang kita lihat. Bagaimana melakukan pencegahan dan pengawasan mobilisasi, kedua bagaimana kontak tracing bisa dilaksanakan, dan yang ketiga, bagaimana percepatan vaksinasi. Nah, dan ini tentu tanggung jawab memang benar tadi yang seperti disampaikan, tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu harus bersama-sama dengan Satgas, harus memang turun ke lapangan. Jadi seperti vaksinasi misalnya, tidak mungkin vaksinasi itu sama intervensinya antara masyarakat industri dengan masyarakat di nelayan, di pinggir laut, dan mereka mungkin yang di pegunungan. Jamnya saja mungkin beda. Mungkin yang di kota bisa kita lakukan vaksinasi sesuai jam kerja misalnya. Tetapi untuk daerah pesisir, pantai, nggak mungkin kita buat seperti jam kantor. Karena jam 3 pagi mereka sudah melaut. Dan kemudian kita nggak tahu kapan pulangnya. Tapi yang jelas, di pasar ikan mereka pasti kumpul. Karena di pasar ikan itu terjadi transaksi. Ya, disitulah kita lakukan vaksinasi. Di pasar ikan misalnya, itu sebagai contoh. Demikian juga di desa-desa. Desa-desa itu kan ada dusun-dusunnya lagi, itu juga saling berjauhan. Belum tentu mereka bisa datang vaksinasi ke desa, atau kita pergi ke dusun-dusun yang jauh, yang tidak terjangkau, sehingga tentu kita harus cari intervensinya. Intervensinya bagaimana? Misalnya ada pasar hari Kamis atau pasar hari Rabu, itu semua orang dusun datang. Jadi datang ke desa itu. Jadi di situ mereka mengantarkan hasil pertaniannya dan kemudian mendapatkan nafkah. Di situ juga kita lakukan vaksinasi. Jadi nggak bisa pola Jakarta dibawa ke kampung ataupun ke desa. Jadi ini memang yang harus dikritisi dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat hanya memberikan garis-garis besar, tapi kearifan lokal dan kemudian bagaimana budaya lokal itu memang itu yang diserap dalam rangka 3T, 3M, vaksinasi, termasuk juga di dalam masker. Sebagai contoh misalnya, waktu kita masuk ke Madura untuk melakukan swab test, masyarakat Madura terkejut apa itu swab test. Karena selama ini bagi mereka tes itu ya diambil darah, misalnya kan, diperiksa dahak, tidak ada dilakukan swab test dengan melakukan pencolokan misalnya. Jadi ini juga kan harus disampaikan. Iya. Dan yang berikut juga sekarang kita libur Nataru. Jadi libur Nataru itu kenapa kita di PPKM level 3? Itu artinya bukan Kota Blitar yang sekarang ini meraih PPKM level 1 jatuh ke level 3. Bukan wali kota dan Pemdanya turun peringkat. Tapi PPKM level 3 di dalam rangka Nataru itu hanya sebagai instrumen. Untuk mengendalikan. Jadi, PPKM level 3 lah dipakai untuk mengendalikan, mengawasi mobilitas, kemudian 3T, 3M selama libur Nataru. Baik. Tapi setelah itu selesai, dia kembali lagi kepada levelisasi sebelumnya. Gitu loh. Jadi bedakan dia sebagai instrumen, bedakan sebagai peringkatnya selama ini. Baik, sebelum ke Pak Pujo, saya sapa 2 pendengar sudah menunggu, ada Pak Wowo di Depok dan Pak Iswanto di Pulau Gadung. Pak Wowo, silakan Pak Wowo. Selamat pagi Mas Wiryo. Iya, pagi Pak. Ya, saya berbagi aja Mas Wiryo terkait dengan literasi masyarakat. Kan selama ini masih ada
kenapa sih kebijakan kok tidak konsisten gitu. Nah, saya mau memberikan ilustrasi bahwa pandemi ini adalah seperti perang. Jadi kalau perang kan berbagai strategi pasti berubah-ubah kalau musuhnya juga berubah atau strategi yang tepat untuk memenangkan peperangan gitu. Nah, terus kedua adalah terkait seperti kalau seorang dokter mendiagnosa suatu penyakit, pasti beberapa langkah yang dilakukan pasti juga tindakannya juga berubah polanya. Nah, itu yang harusnya dipahami ya. Diberikan wawasan yang lebih lengkap ke masyarakat kita bahwa ya ini suatu perang yang tidak kelihatan karena musuh yang kita hadapi tidak kelihatan, maka strategi yang dilakukan pun juga tidak tepat. Yang kedua adalah key factor atau success story yang harusnya bisa disampaikan ke masyarakat kita. Apa sih yang sudah kita lakukan waktu peak kemarin gitu? Yang harus dilakukan adalah tadi prokes yang ketat tadi yang harus terus didengungkan. Itu aja Mas Nino, semoga bisa membantu. Terima kasih Pak Wowo ya di Depok, kemudian Pak Iswanto di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pak Iswanto silakan Pak. Ya, selamat pagi Mas Wiryo, pagi, Pak Alex, Pak Pujo. Saya ini lebih ke detail ini sih, jadi untuk yang level PPKM 3 nanti, misalnya saya ada keluarga yang belum bisa vaksin gitu ya, karena ada sesuatu kesehatan, misalnya kayak masalah, kayak mungkin ada yang pernah mendengar penyakit lupus ya, yang dia itu nggak bisa pakai vaksin kayak gitu. Nah, itu solusinya apa ya? Saya mah belum pernah dapat. Apakah ada pengecualian? Karena kan kalau di scan Peduli Lindungi kan takutnya nanti ada warning bahwa orang ini belum pernah vaksin. Akhirnya tidak bisa begitu ya? Betul. Nah, pertama itu. Terus kalau sama orang tua ya, misalnya orang tua yang udah sepuh, yang belum vaksin juga gitu, apakah ada pengecualian? Padahal misalnya urgent untuk misalnya dia dari Jakarta misalnya ke Sumatera. Pertama itu yang masalah peraturan penerbangan. Yang kedua, sebenarnya saya sih secara kebijakan overall bagaimanapun kontroversinya saya respect karena memang kasusnya Indonesia kan alhamdulillah kan turun ya. Cuman satu aja Pak, PCR-nya dimurahin gitu aja sih. Jadi gini loh, kita melihat sebenarnya ya kalau masalah prokes kita tetap ya mengingatkan ya, ngelingke gitu ya, mengingatkan. Tapi begitu masyarakat itu berhadapan dengan sesuatu yang berbayar, dia tuh langsung antipati Pak ke pemerintah gitu loh. Duit lagi kayak gitu loh. Jadi intinya sih kalau masyarakat tuh kalau harus mengeluarkan uang ya harus semurah mungkin gitu ya. Itu tuh jadi PCR-nya tadi sebaiknya diturunin. Gitu aja sih Pak ya. Terima kasih Pak Iswanto. Pak Iswanto di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saya ke Pak Pujo ya. Pak Pujo masih bersama kami Pak Pujo? Masih. Oke, baik. Silakan Pak Pujo. Ya. Jadi saya sependapat dengan yang dari Subang tadi. Jadi memang kebijakan publik kalau sampai ke daerah itu memang distorsinya banyak sekali. Ya, distorsinya. Jadi kebijakan publik itu kan kalau dari pusat ibaratnya kan one step flow ya. Satu langkah, satu tahapan saja. Tapi mestinya kan praktek di lapangan itu kan menjadi multi step flow ya. Jadi harus banyak orang-orang yang menjadi kunci ya, menjadi agen. Jadi kalau saya membayangkan ketika kayak Dr. Alex itu ada di daerah-daerah itu seperti kemampuannya paling tidak satu visi lah, satu jalur. Jadi kebijakan publik, maka kadang-kadang kebijakan publik satu dengan yang lainnya itu jadi simpang siur dan perlu Mas Wiryo. Jadi kalau menurut saya seperti contohnya Dr. Alex tadi ketika vaksinasi itu jangan menyamakan hal-hal yang berbeda. Jangan membedakan hal-hal yang sama. Jelas berbeda kok disamakan. Nah, ini yang terjadi ketika vaksinasi terjadi begini. Seperti ini. Jadi menyamakan hal-hal yang berbeda. Berbeda kok disamakan. Atau membedakan hal yang sama. Nah, seperti karakteristik pelaut, nelayan dan sebagainya. Jadi
mereka itu memang partisipasinya kan masih rendah. Kenapa rendah? Karena komunikasinya tidak efektif. Kenapa komunikasinya tidak efektif? Karena si komunikator, ya pemangku kepentingan, tadi kita bicara organisasinya juga kadang-kadang dia sendiri bingung apa yang harus dilakukan ketika di lapangan harus menerjemahkan kebijakan yang di atas. Nah, ini belum ada atmosfer politik misalnya, itu kan harus diterjemahkan ke manajemen. Ya jadi kebijakan yang katakanlah berupa kebijakan ya, kebijakan itu kan policy ya. Yeah. Jadi tetap ada aroma politik, dalam arti bukan politik praktis. Itu harus diterjemahkan menjadi manajemen yang praktis. Nah, ini perlu organisasi yang kuat. Jadi tadi pendapat dari tadi yang interaktif itu, kalau menurut saya memang kelihatan sekali lemahnya di pengorganisasian. Jadi kadang-kadang begini, dari sisi pemerintah daerah itu cukup diturunkan jadi 75 pengunjung, 75%. Tapi dari sisi kesehatan itu nggak mau. Dia tetap harus paling tidak 50%. Lah ini kan semacam ini kan sering terjadi. Jadi kekeh pada pendapatnya masing-masing. Akhirnya toh yang dirugikan kan publik. Ya, jadi memang kebijakan publik itu langkah ya tahap ketiga itu loh, organisasi. Kita lemah sekali pada sisi itu. Ini masukan Mas Wiryo. Saya pernah membuat tulisan. Jadi ketika Perpanas ya, yang di Jayapura selesai, itu kan ada 2.000-an atlet difabel. Nah itu bisa dimanfaatkan ketika dia itu dengan satgasnya Pak Alek, terutama di pengorganisasian dengan TNI Polri, itu bisa dikolaborasi. Mereka komunikasinya lebih efektif karena satu frame, satu referensi dengan yang difabel yang bukan atlet. Nah, ini menurut saya ini komponen-komponen semacam ini harus dimanfaatkan ya. Harus dilibatkan. Kolaborasi tidak bisa tidak. Sekarang sudah tidak bisa sendiri-sendiri. Apalagi kalau bicara seperti kompetisi, kita sedang tidak berkompetisi tapi sedang berkolaborasi. Jadi kadang-kadang dari disiplin ilmu yang bertentangan sekalipun, kalau kita berkolaborasi pasti kan ada plusnya, pasti kan ada yang cocok. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya sampai ke daerah-daerah itu akan lebih smooth. Jadi pemerintah daerah juga tidak bingung, ya, apalagi sampai pemerintah desa. Jadi menurut saya itu hambatan yang perlu ditangani, termasuk level 1. Jadi saya kemarin secara iseng ya, bila perlu suatu saat kalau kira-kira bandel ya, kira-kira disiplinnya turun ya, kenapa tidak? Pada saat-saat tertentu diberlakukan level 1 kalau kata anak begitu. Soalnya kalau tidak mereka disiplinnya menurun, risikonya kan panjang. Jadi kalau menurut saya ini luar biasa. Itu tanggal 24 sampai 2 Januari 2022 menurut saya semacam uji coba kayak Kota Semarang ini kan sekarang sudah level 1, sudah seperti yang tadi dari Madiun kalau nggak salah, itu sudah kehidupannya sudah normal. Bahkan kemarin saya Jumatan di satu masjid, malah bahkan diumumkan sekarang sudah level 1, maka tidak perlu harus merapat dan sebagainya. Itu diumumkan sebelum sholat dimulai diumumkan. Nah itu kan luar biasa. Mestinya kayak gitu enggak perlu secara itu ya. Sudah tidak ada cek suhu, apalagi masker 1 2 3 4 banyak yang tidak, terus sudah mulai merapat. Nah ini kan ini kan terus di rumah makan itu juga kalau itu kan penularan yang paling efektif itu kan ketika kita makan ya, karena otomatis kan buka masker. Nah ini juga di rumah makan itu bahkan sekarang angkringan di Semarang itu sudah tumbuh, kafe sudah tumbuh. Kalau dilihat dari sisi ekonomi menyenangkan ya. Sudah mulai bergeliat ya sisi ekonomi ya.
sudah rame Pak, sudah rame dan ini kan punya konsekuensi kalau disiplinnya tadi itu. Padahal dia kan berjam-jam. Brol kongko-kongko di kafe itu kan yang kemarin itu sama tidak boleh, sekarang jadi boleh, itu kan senang sekali ya. Kira-kira gitu Mas. Oke, baik. Satu sisi masyarakat sudah mulai longgar ya protokol kesehatannya, tapi di sisi lain kita masih ada PR yang sangat penting untuk diantisipasi adalah Omikron. Nah, sementara vaksinasi masih banyak juga yang belum tercapai. Pak Alex, apa yang bisa dilakukan dengan kondisi di tengah masyarakat seperti itu, Pak Alex? Ya, jadi bahwa kita sekarang ke depan ini ada beberapa hal agenda yang harus kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, kesiapan menghadapi Nataru, ya. Kemudian yang kedua, antisipasi varian baru COVID-19 Omikron. Yang ketiga, mensukseskan vaksinasi sampai di akhir Desember. Tiga ini yang harus menjadi program kita bersama. Jadi kalau untuk menghadapi Nataru, ini sudah diatur di Inmendagri nomor 62. Jadi Inmendagri nomor 62 ini masyarakat diimbau tidak bepergian, tidak mudik jika tidak penting, tidak mendesak. Ya, pemerintah tidak melarang libur. Jadi tetap aja libur, tapi artinya ini tidak boleh, artinya memang skala prioritasnya harus diatur. Kemudian semua tempat di mana ada terjadi pertemuan publik harus membentuk satgas. Ini yang harus sampai ke daerah. Misalnya ada tempat wisata, maka di tempat wisata itu ada satgas yang mengatur check-in, check-out-nya pengunjung. Demikian juga tentang memperlakukan masker, jaga jarak, dan sebagainya. Di mal juga harus ada satgas, di stasiun, di terminal, di tempat-tempat publik, di pasar, ya. Jadi harus ada itu. Kemudian harus ada penguatan, pengawasan dan pengandalian, khususnya di libur Nataru ini. Yang pertama itu adalah di tempat perbelanjaan, tempat wisata, dan kemudian di dalam pelayanan dan ibadah-ibadah perayaan Natal. Nah, yang berikut juga adalah bahwa pegawai negeri tidak cuti, ya. Dan kemudian BUMN juga tidak ada cuti. Dan kemudian tidak ada kegiatan seni budaya, tidak ada kumpul di alun-alun untuk tahun baru, tidak ada arak-arakan, tidak ada pawai. Ini dari sekarang sudah harus disampaikan. Kemudian mal dibuka, tetap dibuka, tapi jam 10 malam sudah tutup. Dan kemudian kapasitasnya hanya 50%, dan mereka yang masuk harus pakai aplikasi Peduli Lindungi, prokesnya ketat. Makan dan minum di pusat perbelanjaan boleh, tapi dilakukan kapasitas 50%. Jadi kalau ada 25 orang di situ tempat duduknya, makanya 12 diisi. Dan kemudian juga area wisata juga hanya 50%. Ini yang dilakukan untuk antisipasi libur Nataru. Ini ke depan. Kemudian bagaimana dengan varian COVID? Nah, ini tentu apapun variannya, sebenarnya kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian menjaga jarak, kemudian melakukan cuci tangan, memakai masker. Tapi yang paling penting adalah bagi mereka yang datang dari luar negeri, apakah pekerja migran, warga negara Indonesia, warga negara asing, semua harus karantina. Ini jangan ditawar-tawar. Termasuk juga pekerja migran Indonesia yang masuk dari pintu manapun juga harus dikarantina dulu. Jadi ini yang harus kita sampaikan karena Malaysia dan Singapura sudah melaporkan ada penemuan kasus Omikron, walaupun belum melaporkan sebagai negara terjangkit Omikron, tapi menemukan kasus. Jadi bedakan negara yang menemukan kasus dan negara yang sudah bertransmisi kasus Omikron. Jadi ini harus jelas. Seperti di Afrika itu sudah bertransmisi. Tapi kalau misalnya Jepang baru dia melaporkan ada temuan. Jadi ini yang membedakan karantinanya. Jadi kalau dia sudah berjangkit maka dia nggak boleh masuk kalau negara asing. Tapi kalau negara Indonesia 14 hari. Baik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Iswanto ya. Pak Alex, bagaimana dengan masyarakat yang belum bisa divaksin karena alasan tertentu ya, alasan kesehatan, dan ini kan pasti akan berdampak pada aplikasi Peduli Lindungi yang tidak terdata, dan ini bisa menghambat aktivitas dia di luar. Nah, bagaimana solusinya nih Pak Alex? Jadi pemerintah sekarang sudah menyiapkan berbagai jenis platform, mulai dari AstraZeneca, Pfizer, Sinovac ya, dan Moderna itu sudah tersedia semua. Bagi mereka yang komorbidnya tidak terkontrol, bagi mereka yang mempunyai alergi, riwayat macam-macam, ataupun masih khawatir, ataupun kena lanjut usia,
pemerintah juga sudah menyiapkan vaksinasi di rumah sakit. Karena di rumah sakit, kenapa di rumah sakit disiapkan? Karena di rumah sakit ada UPD, ada pelayanan dokter spesialis. Jadi kalau memang tidak perlu dengan kekhawatiran yang sangat tinggi, tentu ya kita mendaftar untuk bisa divaksinasi, misalnya di RSUD. Tidak hanya di RSUD, di rumah sakit swasta juga ada. Seperti rumah sakit kelompoknya Mitra Keluarga, kelompoknya Hermina, kemudian kelompoknya Siloam, itu semua ada, Mayapada misalnya. Jadi artinya ya kitanya yang harus proaktif. Jadi artinya pemerintah itu sudah menciptakan akses seluas-luasnya. Sudah diposting di Facebook, buka Facebooknya. Sudah diposting di Instagram, baca Instagramnya. Di situ sudah ada semua. Tinggal kita daftar. Kalau kita nggak mendaftar, tidak mengirim nomor NIK, ya si rumah sakit nggak bisa mencatatkannya. Jadi bagi mereka yang dengan diabetes misalnya, gula darahnya 300, datanglah ke sana. Sampai di sana gulanya masih tinggi misalnya, dikasih obat. Nanti minggu depan datang lagi. Jadi memang ya karena kita komorbid ya kita nggak bisa sekali main langsung. Harus memang ada prosesnya. Tapi paling tidak semua harus divaksinasi. Jadi banyak platform yang sudah disiapkan. Kalau tidak bisa dengan Pfizer, mungkin dengan AstraZeneca, mungkin juga dengan Sinovac. Semua pemerintah sudah siapkan. Oleh karena itu kita mendorong semua lansia, berapapun umurnya, kita harapkan supaya bisa divaksinasi. Kalau perlu, kalau dengan banyak kekhawatiran atau efek sampingnya, kita harapkan supaya bisa dikerjakan di rumah sakit. Baik, Pak Pujo, kita sekarang berharap agar masyarakat juga bisa mendukung ya kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah varian Omikron ini. Tetapi bagaimana supaya masyarakat bisa memahami bahwa ini untuk kepentingan bersama, keselamatan bersama, sehingga yang sekarang sudah mulai kendor untuk prokesnya, ayo kita sama-sama bangkit lagi untuk memastikan agar protokol kesehatan tetap kita jaga dengan baik, Pak Pujo. Ya memang sosialisasi ya, komunikasi publik itu memang terus-menerus harus dilakukan. Apalagi seperti yang sudah kita diskusikan bahwa kejadiannya atau kebijakan itu kadang-kadang berubah-ubah karena memang strateginya memang harus berubah-ubah. Jadi kalau menurut saya memang tidak ada henti-hentinya. Nah, sekali lagi itu kita lemah di pengorganisasian. Siapa yang akan melakukan itu? Siapa yang akan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan, yang konsisten? Siapa? Nah ini kan jadi problem. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Alex, itu kan pemerintah sangat luar biasa. Tadi sudah disediakan dan segala macam. Sudah lewat Facebook, sudah lewat Twitter, sudah lewat segala macam platform media sosial. Tapi kan nyatanya kan partisipasinya masih rendah. Nah, ini sangat, jadi kalau menurut saya itu komunikasinya harus multi step flow ya, multi banyak agen lah, banyak key person yang harus dibudayakan begitu. Dan jangan lupa saya perbedaannya sangat tajam ketika yang bicara Dr. Alex dengan orang yang satgas yang di daerah itu sangat jauh. Nah ini problemnya di mana ini? Karena kan sangat jauhnya bagaimana Pak Pujo? Jauhnya ya tidak seperti, maaf ya, kualitasnya cara itu yang jauh. Maksudnya distorsinya terlalu distorsinya terlalu jauh, terlalu besar. Jadi contohnya misalnya tadi dibicarakan di tempat-tempat tertentu yang ada kerumunan, itu satgas akan bertindak. Itu nyatanya itu hanya security atau satpam yang ada di situ. Nah ini kan mereka bukan bidangnya, mereka tidak berkompeten. Nah ini contoh-contoh semuanya. Tapi kan masalahnya kan menyediakan SDM yang berkualitas itu kan juga persoalan. Persoalan SDM, mutu SDM-nya, persoalan dana, persoalan pengorganisasiannya itu sendiri. Nah ini kan jadi problem. Padahal apa? Biaya dana yang disediakan untuk menangani ini sangat luar biasa. Bahkan sektor-sektor yang lain itu disedot hanya untuk kepentingan ini. Kan tidak nyambung nanti. Jadi biayanya sudah luar biasa. Sudah habis-habisan lah katakanlah. Ini kemarin sudah mempersiapkan untuk pilkada serentak dan sebagainya. Itu kan di daerah itu kan sekarang sedang betul-betul kesulitan dana karena semua refocusing anggarannya ya.
outsourcing itu jadi Yeah. dan tidak efektif itu loh yang saya dari kebijakan publik itu partisipasinya rendah itu loh yang saya prihatin ya. Yeah. Karena goalnya itu kan partisipasi. Baik. Panjang partisipasinya rendah, Ya. kebijakan publik itu tidak efektif. Oke. Sebaliknya akan efektif ketika partisipasinya tinggi. Itu Mas Rio. Iya, baik. Pak Alex, apa strategi yang akan dilakukan supaya kebijakan pemerintah itu berdampak pada partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung kebijakan itu, Pak Alex? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pujo, saya setuju 100%. Memang pemerintah mengatur di tataran di tingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi. Nah, tentu dalam hal ini bagaimana kabupaten kota bisa berselancar dengan peraturan tersebut supaya bisa mendarat di tingkat kelurahan, di desa dan kecamatan, dan tentu sampai ke masyarakat sehingga dengan tingkat partisipasi masyarakat bisa lebih tinggi. Saya acung jempol ini untuk Pak Pujo. Jadi ini masalah kita memang sebenarnya komunikasi yang ada dari pusat sampai ke dusun. Ini memang harus perlu berbagai intervensi sehingga masyarakat di level paling bawah itu bisa memahami apa yang direncanakan oleh pemerintah. Dan yang berikut adalah bagaimana supaya ini bisa meningkatkan partisipasi, tentu ada komunikasi. Dan komunikasi ini tentu ada komunikasi risiko. Risk communication ini juga kalau tidak diterjemahkan dalam bahasa lokal, ini juga nggak akan berarti. Jadi kalau kita ngomong komunikasi risiko, ini hanya bermanfaat mungkin di level aglomerasi ya, di tingkat kota. Yeah. Tetapi di tingkat desa tentu ada pembahasaannya, bagaimana komunikasi risiko itu bisa hadir. Baik. Jadi contohnya misalnya bahwa memang Omikron itu adalah varian baru. Jadi virus ini membentuk menjadi bentuk yang baru dan kemudian dengan bentuk baru akibatnya memberikan gejala yang baru. Ya. Ini tentu juga perlu harus disampaikan. Jadi yang dengan komunikasi risiko ini kita bukan membangun kekhawatiran yang berlebihan, tidak. Tetapi bagaimana komunikasi risiko ini membangun kewaspadaan yang setinggi-tingginya. Ya. Jadi dengan kewaspadaan yang setinggi-tingginya itu akan menjadi pertimbangan bagi saya apa saya mudik atau tidak misalnya. Okay. Dengan kewaspadaan yang tinggi saya akan menjadi pertimbangan bagi saya apakah akan melakukan pesta yang besar untuk perkawinan anak saya atau tidak. Nah, jadi kewaspadaan yang tinggi inilah yang menjadi muaranya sehingga ini yang harus hadir baik di petani, baik di nelayan, baik mereka di pekerja industri maupun juga mereka yang hadir di kota. Jadi kewaspadaan yang tinggi ini tentu harus sangat bisa penting ya. Baik. Bisa dengan bahasa Jakarta gitu. Ya, oke. Baik. Pak Alex, terima kasih. Pak Pujo, terima kasih juga. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua masyarakat ya, mengedukasi supaya kita disiplin kembali dalam protokol kesehatan. Terima kasih, sehat selalu Pak Alex dan Pak Pujo.